Untuk bagian keduanya, yaitu pengenalan fungsi indikator pada mobil, terus fungsi. Jadi pada saat di-on-kan beberapa detik itu ada beberapa dari tanda indikator yang menyala, teman-teman. Jadi posisi check engine ini sekali lagi pada saat kita baru on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita jumpa lagi, masih bersama saya Arfan. Nah teman-teman semua, jadi pada video sebelumnya kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana cara mengemudi mobil. Pada bagian pertama untuk pengenalan sistem pengoperasian, mulai dari pengenalan sistem pengoperasian penerangan sampai kepada wiper, pengenalan kopling, persneling, dan handbrake. Nah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk bagian keduanya, yaitu pengenalan fungsi indikator pada mobil. Baiklah teman-teman semuanya, jadi kita lihat pada satu lampu yang menyala ya, pada indikator, sedangkan lampu indikator yang lainnya mati karena memang posisi sekarang saat ini kunci belum di on kan atau mobil belum di starter atau dihidupkan ya mesinnya. Ini menandakan kalau seandainya ada satu lampu menyala dari indikator seperti gambar mobil dengan pintu terbuka, maksudnya adalah bahwasanya salah satu pintu dari mobil kita saat ini masih ada yang terbuka atau belum tertutup dengan benar. Nah, maka nanti pada saat mengendara teman-teman akan mengetahui kira-kira ada salah satu dari pintu mobil kita yang memang seperti di gambar ini ya, masih terbuka atau posisi menutup pintunya ini belum sempurna, sehingga teman-teman mudah untuk mengeceknya bagian dari salah satu atau beberapa pintu yang memang masih terbuka atau belum tertutup dengan sempurna. Nah seperti itu teman-teman, contoh seperti ini teman-teman. Jadi saya meminta bantuan dari salah satu saudara saya untuk menutup bagian pintu yang terbuka. Nanti secara otomatis indikator dengan pintu mobil terbuka itu akan mati. Ayo Pan, tutupan. Yang kencang. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau pintu mobil sudah tertutup dengan sempurna atau salah satu dari pintu mobil yang memang masih terbuka, maka indikator akan menyala. Nah ini saya ambil contoh pintu yang di sebelah kanan supir ya atau kemudi. Kalau kita tutup, maka indikator pintu mobil terbuka itu akan mati teman-teman. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan ya satu persatu tanda pada indikator-indikator yang menyala pada mobil kita. Sekarang kita coba on kan ya posisi mobilnya. Jadi pada saat di on kan beberapa detik itu ada beberapa dari tanda indikator yang menyala semua teman-teman. Nah seperti ini ya, kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3 ya. Coba kita ulangi lagi ya. Kita lihat di sebelah kanan yang hijau 1, di tengah 3, dan di sebelah RPM 5. Jadi total semua ada 8 ya teman-teman ya. Coba kita perhatikan lagi ya bersama-sama ya. Kalau kita nyalakan, bismillah. Hijau di odometer,
Nah, di kecepatan kilometer ada 3 yang menyala indikatornya, dan di RPM ada 4. Namun setelah beberapa detik hanya 5 lampu indikator yang menyala, teman-teman. Ya, 5 indikator yang menyala. Pada semua mobil intinya hampir sama ya, teman-teman. Ya, pada saat dinyalakan atau posisi on, belum di starter, itu terdapat banyak indikator. Namun dari beberapa detik indikator menyala, beberapa indikator ada yang langsung mati. Nah, di sini saya akan menyalakan atau menstarter mobil dalam posisi kondisi hidup ya, teman-teman. Bismillah. Nah, berarti semua indikator yang menyala tersebut, teman-teman, dalam posisi mati, terkecuali hanya 1 ya, teman-teman, yang sekarang menyala. Nah, contohnya seperti pada gambar indikator ini. Ini orang duduk dengan menggunakan sabuk pengaman. Kenapa terus berkedap-kedip dan tidak mati? Berarti kita harus tahu bahwasanya posisi duduk kita ini, terutama pada kemudi setir, ada yang belum menggunakan sabuk pengaman dengan benar ya, atau ada yang belum menggunakan sabuk pengaman. Nah, teman-teman, kalau sudah mengetahui bahwasanya tanda indikator sabuk pengaman masih menyala kedap-kedip, maksudnya memperingatkan agar kita menggunakan sabuk pengaman. Nah, contoh sekarang sabuk pengamannya saya pasang, teman-teman. Nah, maka tidak ada masalah dengan sabuk pengaman. Maknanya kalau tandanya sudah tidak menyala kedap-kedip, berarti sabuk pengaman sudah siap kita gunakan. Nah, selanjutnya, teman-teman, saya akan coba menjelaskan ya arti atau makna dari lampu indikator yang menyala ya pada mobil kita. Contoh, kita mulai dari sebelah kanan ya. Ini ada indikator setir dan sebelah kanannya ada lampu ada tanda seru menyala. Ini maksudnya peringatan untuk setir pada power steering di setir mobil kita, teman-teman. Jadi kalau tanda merah ini memang dalam posisi belum distarter dia akan menyala. Tapi pada saat nanti mobil kita starter seperti ini, nah, dia akan mati. Kalau pada saat mobil menyala atau mesin dihidupkan, tanda yang tadi tersebut mati, berarti mobil atau setir mobil kita, power steeringnya masih dalam keadaan baik. Nah, tapi kalau tetap menyala pada saat mesin hidup, ada kendala atau masalah pada setir mobil kita, sehingga kita mudah untuk mengeceknya, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, pada sebelah setir ini ada tanda lampu dengan tanda P ya, lingkaran. Jadi ini menandakan keadaan rem tangan ya, atau handbrake. Kalau kita sudah gunakan rem tangan, maka tanda tersebut menyala. Tapi ketika rem tangan sudah tidak kita gunakan atau kita turunkan, tanda tersebut akan mati. Seperti pada episode video sebelumnya, teman-teman, saya sudah sedikit menjelaskan tentang lampu indikator handbrake ya, teman-teman. Jadi kalau kita nyalakan lagi akan hidup. Nah, untuk posisi handbrake ini dalam posisi mesin mati ataupun menyala, dia tetap selagi masih dalam kunci di posisi on, dia akan tetap menyala, teman-teman, kecuali kunci sudah dipastikan dalam posisi lock ya. Kalau posisi dalam posisi lock, maka atau posisi dalam kunci dalam posisi ACC tidak akan menyala. Tapi kalau posisi dalam on, walaupun mesin belum hidup, tetap akan menyala pada saat rem tangan sudah kita
gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada indikator gambar aki ya. Ini posisi kunci masih di posisi on ya, belum mesin menyala. Namun ketika tanda aki ini menyala pada posisi on, sedangkan mobil sudah kita hidupkan, dia akan mati seperti ini teman-teman. Nah, berarti fungsi aki pada mobil kita dalam kondisi yang baik ya, atau normal. Namun ketika mesin sudah dihidupkan terus masih kondisi menyala, atau pada saat kita berjalan, mobil sudah berjalan, di tengah jalan kita mendapati lampu menyala pada indikator aki, berarti aki kita sedang bermasalah teman-teman. Harus kita cek, sehingga memudahkan kita untuk mengecek kondisi aki kita teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada gambar orang sedang duduk tapi di depannya seperti maksudnya teman-teman. Nah, di sini ada orang sedang duduk dengan gambar balon. Pada saat kunci baru di-on-kan dia akan nampak, tetapi setelah beberapa detik akan mati. Nah, tanda tersebut adalah tanda bahwasanya fungsi airbag pada mobil kita, karena dalam mobil itu ada airbagnya ya. Kalau untuk Xenia sendiri, nah, airbagnya ada dua, posisi jadi setir ya, ini ada tulisan airbag, dan yang kedua posisinya di sini teman-teman ya, di depan, di bagian penumpang depan ya, untuk posisi airbagnya. Nah, ketika suatu saat tanda tersebut menyala, baik dalam mobil keadaan mesin dihidupkan atau pada saat on menyala terus, karena pada saat kunci mobil dalam posisi on dia hanya menyala beberapa detik saja kemudian mati. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Tadi kan ini posisi kunci dalam kondisi off ya, atau ACC. Terus kita nyalakan, nah dia akan nyala, tapi beberapa detik kemudian dia akan mati. Nah, itu tandanya airbag dalam kondisi normal. Terus bila kita hidupkan mesinnya, nah, juga tetap mati, itu berarti dalam kondisi normal. Tetapi kalau tiba-tiba atau suatu saat kita berjalan menyala, berarti ada masalah pada sistem pengoperasian di airbag pada mobil kita teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas lampu. Nah, tunggu sebentar, seperti ini teman-teman. Nah, menyala pada sisi on hanya beberapa detik ya. Teman-teman bisa lihat ya, tanda yang tadi teman-teman. Nah, itu tanda yang ini itu menunjukkan suhu temperatur air, suhu temperatur pada mobil kita teman-teman, atau biasanya pada air radiator. Pada saat mobil di-on-kan, posisi kuncinya, dia akan menyala, tetapi hanya beberapa detik saja kembali mati. Nah, berarti dalam kondisi normal. Dan setelah mobil kita sudah hidupkan mesinnya, tanda suhu temperatur mobil kita tersebut tetap mati teman-teman. Tapi suatu saat, sama seperti halnya dengan yang lain, kalau mobil kita sedang berjalan atau kita mendapatinya pada saat mesin sudah dihidupkan menyala, berarti ada kendala pada suhu temperatur mobil kita. Nah, maka teman-teman bisa mengeceknya pada bagian indikator atau kipas pendingin yang berkaitan dengan suhu temperatur mobil kita teman-teman. Selanjutnya teman-teman, pada lampu berikutnya ya, contoh lampu ini teman-teman ya, seperti tempat oli ya, dengan tetesan olinya. Ini maknanya untuk mengetahui kondisi oli di mobil kita ya, pelumas di mobil kita. Bila posisi kunci di on kan akan menyala,
Tetapi bila posisi mobil sudah di starter atau mesin hidup, maka akan mati. Nah, sama juga teman-teman, pada saat mobil sudah menyala dalam kondisi lampunya mati, itu berarti normal ya. Artinya kondisi pelumas atau oli di mobil kita ini dalam keadaan baik. Namun bila saat mesin sudah berjalan, maksudnya mesin sudah hidup dan mobil berjalan, tiba-tiba kita mendapati tanda oli menyala, berarti ada masalah pada oli mobil kita. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya lampu berikutnya. Nah, ini di antara semuanya ini lampunya berwarna merah ke orange-orangan ya. Ke orange-orangan. Nah, Masya Allah. Nah, selanjutnya di sini lampu seperti salah satu bagian mesin. Ini lampu indikator engine ya. Gunanya untuk mengetahui keadaan, karena mobil kita ini kan biasanya mobil yang sudah menggunakan engine ya akan ada indikatornya seperti itu. Teman-teman, jadi posisi cek engine ini sekali lagi pada saat kita baru on kan kuncinya, dia akan menyala. Namun ketika sudah kita starter mobilnya, tanda lampu cek engine tersebut sudah tidak ada atau mati ya. Bila mana pada saat kita sedang melakukan perjalanan atau pada saat kita sedang menghidupkan mobil, tiba-tiba lampu cek engine-nya ini menyala ya, berarti ada masalah pada bagian komponen di mesin mobil kita teman-teman. Memang penyebabnya itu bisa dari banyak hal atau berbagai hal pada kondisi di mesin mobil kita. Ada juga dari masalah penutup tangki bensinnya terlalu rapat, atau dari masalah aki ya, akinya kurang kencang atau kotor, kendur, atau dari komponen bagian mesin yang lainnya. Nah, bila sudah teman-teman dapati seperti itu, maka teman-teman harus memperbaikinya ya. Paling tidak bila teman-teman bisa memperbaiki sendiri, kita perbaiki sendiri. Tapi sekiranya kita sudah perbaiki ternyata masih menyala pada saat kita hidupkan mesinnya di bagian cek engine tersebut, maka teman-teman harus memperbaikinya di bengkel langganan teman-teman semua. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini pada saat posisi mobil sudah di on kan ada tanda hijau ya yang menyala dengan tulisan ECO ya atau eco. Itu sebenarnya penanda bahan bakar, penghemat bahan bakar teman-teman. Jadi kalau posisi mobil kuncinya baru di on kan, dia akan menyala beberapa detik saja. Sedangkan pada saat mobil sudah di starter, tanda eco tersebut akan mati teman-teman. Namun pada saat kita melakukan perjalanan atau pada saat mobil sedang berjalan, itu biasanya terjadi pada saat kita sedang memainkan posisi gigi persneling ya teman-teman. Gigi persneling inilah yang dapat terlihat fungsi indikator eco tersebut atau penghemat bahan bakar tersebut berfungsi. Kalau teman-teman cara membawa mobilnya sesuai dengan prosedur, maka bila mana terdapat di pergantian persneling teman-teman dapati posisi lampu indikator eco-nya menyala, berarti teman-teman dalam mengendari dengan posisi menggunakan persneling dengan baik dan benar. Karena bila indikator eco ini menyala, berarti dalam kondisi penghemat bahan bakar sedang berfungsi. Tapi bila keseringan mati atau sampai mati,
itu terjadi masalah pada penggunaan persneleng gigi kita pada saat kita mengemudi, teman-teman. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Kalau ada hal sekiranya yang perlu ditambahkan, boleh teman-teman komentar di kolom komentar untuk sama-sama kita saling berbagi ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, sebetulnya di samping lampu indikator eco tersebut ada indikator tanda seperti SPBU ya, tangki SPBU itu sebetulnya untuk menandakan kondisi bensin kita ya, teman-teman, bensin di mobil kita. Namun karena saat ini kondisi bensin di mobil ini masih 2 strip, artinya masih ada, sehingga dia tidak akan menyala kondisi peringatan tangki bensinnya. Namun bila mana teman-teman ya, sedang melakukan perjalanan tanpa disadari posisi bensinnya sudah hampir habis atau tanda strip di odometernya ini sudah tidak ada lagi, maka dia akan menyala ya tanda bensinnya tersebut. Maksudnya memberikan peringatan kepada kita bahwasanya bensin di mobil kita ini sudah harus segera diisi, teman-teman. Dan selanjutnya masih banyak lagi ya, teman-teman, atau ada beberapa indikator ya. Namun di sini kita hanya menjelaskan artinya yang lebih perlu ya pada saat kita hendak belajar memulai untuk mengemudikan mobil. Atau tidak sedikit juga dari kalangan teman-teman yang sudah bisa menyetir mobil atau mengemudikan mobil, namun masih belum tahu fungsi atau makna dari lampu indikator di dashboard atau pada kilometer mobil kita. Nah, maka dari itu dengan adanya video ini mudah-mudahan dapat memberikan membantu kita semua untuk mengetahui bagaimana sih cara mengemudikan mobil yang baik dan benar, atau memulai untuk belajar menyetir mobil dengan mengetahui fungsi-fungsi yang ada pada kemudi mobil kita dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya teman-teman, ini bagian dari speedometer ya, atau orang sering menamakannya, menyebutnya dengan odometer. Di sini dari tampilan odometer ini pertama ada tampilan standby jam ya, jam digital. Terus di sini tanda tangki bensin ya. Di sini ada ada tanda odometer ya, odo ini. Dan ini pada standby yang pertama ini menandakan banyaknya jarak tempuh ya yang sudah kita kita jalani ya selama ini ya. Sekarang sudah 95.491 km dari pada saat mobil baru atau nol ya. Saat ini sudah sekian ya jumlahnya ya, dan ini mobil sudah digunakan kurang lebih 4 tahun ya. Dan terus ini menandakan buat stok bensin yang sedang ada saat ini pada mobil kita nih, teman-teman. Sekarang tinggal 2 strip, fullnya itu di mobil ini dengan garis 8 strip ya sampai ke tanda F. Kalau ini entry, maksudnya tanda minimum batas bensin, seperti itu, teman-teman. Nah, terus dalam odometer ini di sini ada tulisan odo atau trip display ya, tampilan dari beberapa odo itu ada untuk mengetahui jumlah kilometer tempuh yang sudah kita pakai saat ini. Kalau kita tekan sekali, nah di sini ada trip A, jadi trip A terus kilometernya 00 km. Jadi sebenarnya fungsinya itu, teman-teman, untuk kita mengetahui misalnya kita mau melakukan satu perjalanan dari rumah ke satu tempat ya, ke A. Nah, jarak dari rumah satu tempat ke A itu supaya kita tahu berapa
kilometer, maka teman-teman gunakan odometer ini dengan trip A, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui pada saat dari rumah sampai ke tempat tujuan A tersebut sudah berapa kilometer jarak yang kita tempuh. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita tekan lagi trip B. Nah, trip B ini sebenarnya fungsinya sama teman-teman dengan trip A. Artinya cuma sebagai pembanding bila mana teman-teman sudah melakukan perjalanan dari rumah ke tempat A, dan dari tempat A teman-teman melakukan perjalanan lagi ke satu tempat. Nah, maka teman-teman bisa gunakan yang trip B. Berapa jarak kira-kira kilometer yang sudah kita gunakan pada saat mobil sudah berjalan. Nah, di sini kita bisa tahu. Nanti di sini akan menentukan berapa jarak tempuh yang sudah kita lalui teman-teman. Seperti itu. Dan selanjutnya kita tekan lagi. Nah, di sini ada AFG ya, 10,6 km per liter. Maknanya itu seperti pada kapasitas bensin di mobil ini ya, per liternya itu jarak tempuhnya 10,6 km. Seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya range ini perkiraan stok bahan bakar atau jarak tempuh pada mobil kita dengan 2 strip ini ya, kurang lebih cukup untuk menempuh perjalanan 72 km lagi teman-teman. Jadi kita sudah bisa menargetkan kalau seandainya kita akan melakukan perjalanan dengan bensin yang ada pada mobil kita sudah bisa lihat kira-kira kapasitas mobil kita dengan bensin yang sudah ada dapat menjalani berapa kilometer perjalanan teman-teman. Seperti itu. Baik ya teman-teman ya. Selanjutnya kalau kita pencet lagi, nah di sini ada eco on. Maksudnya posisi penghemat bahan bakar pada mobil kita ini sedang berfungsi dengan baik teman-teman. Terus bila kita pencet sekali lagi, dia akan tunggu sebentar. Nah, kita pencet sekali lagi, dia akan kembali ke asal ya, odometer saat ini. Terus di sebelah kirinya ini ada tombol jam. Nah, ini untuk posisi setting jam ini sebetulnya mudah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pencet sambil ditahan beberapa saat ya, sebentar seperti ini. Dilepas lagi, nah maka kedua-duanya akan menyala. Sekarang teman-teman pencet lagi sekali. Nah, berarti yang berkedap-kedip ini bagian menit, maka menit yang kita setting. Nah, seperti itu. Bila berjalan berkedap-kedip bagian jam, maka jamnya kita setting. Dan setelah sudah kita setting semua, dia akan kembali normal. Saya ambil contoh seperti ini, kita coba ya teman-teman. Nah, terus kita coba lagi. Nah, ini menitnya. Jadi untuk mengatur menit yang kita inginkan, teman-teman harus pencet terus sampai pada posisi yang kita inginkan. Sekarang 45 contohnya. Jadi kita harus setting ke atas terus teman-teman, karena dia berputar. 46 lah sekarang karena udah lewat 1 menit. Nanti kalau kita sudah diamkan, otomatis dia akan berkedip pada posisi jam. Nah, kalau jam terus ya sesuai pada yang kita inginkan. Sekarang masih jam 11 ya, maka kita posisikan kembali pada jam 11. Nah, jadi harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau kita diamkan, dia akan normal pada posisi semula. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi untuk pada video kali ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung pada episode yang berikutnya, karena kalau kita bahas sampai tuntas akan memakan waktu durasi video yang sangat panjang. Nah, supaya video ini tidak bosan dilihat, maka insya Allah kita tetap akan melanjutkan untuk membuat cara mengemudikan mobil dengan baik dan benar pada bagian atau episode berikutnya. Baiklah teman-teman, kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya jelaskan.
Bila ada sesuatu hal yang kurang pas ya dalam penjelasan atau kurang bisa dipahami, ya mohon dimaklumi, dan semoga teman-teman mudah atau dapat mengerti dan memahaminya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel video saya ini dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya, serta di komen, karena dengan subscribe, like, komen, dan share, dukungan support teman-teman dapat memberikan semangat pada saya untuk mengupload video-video berikutnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.